Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifadi Sadira, NIM 1801 Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri Pop 8 Pangkal Pinang. Adapun latar belakangnya yaitu berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu 6 Januari 2021 di SD Negeri Pop 8 Pangkal Pinang, bahwa siswa kelas 5A dan 5B dalam pembelajaran IPS masih kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan masih banyak siswa yang masih kurang memahami materi pembelajaran. Nah, pada permasalahan di atas perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. Metode yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan keaktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode diskusi. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya yang kedua ada A. Kajian teori. 1. Hakikat metode diskusi. Pengertian metode. Metode merupakan sebuah cara bagi pendidik dalam mengajarkan suatu pembelajaran kepada siswa sehingga siswa dapat menerima dengan mudah dan memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Dapat dikatakan pula sebagai jalan atau usaha bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran dan diterima dengan baik oleh siswa, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengertian metode diskusi. Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dengan siswa untuk bertukar pikiran dengan cara menganalisis, memecahkan masalah, menggali ataupun memperdebatkan suatu permasalahan agar tercapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah metode diskusi serta kelebihan serta kekurangan dari metode diskusi. Yang kedua ada hakikat keaktifan belajar. Pengertian keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan usaha yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa ikut serta berperan aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga siswa tersebut memperoleh pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek lainnya tentang apa yang telah dilakukan. Selanjutnya ada indikator keaktifan belajar. Nah, menurut Diska Vitasari tahun 2012, halaman 2 menentukan indikator keaktifan belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, perhatian siswa terhadap penjelasan guru. Yang kedua, memahami masalah yang telah diberikan oleh guru. Ketiga, kemampuan siswa mengemukakan pendapat. Keempat, berdiskusi dengan kelompok. Kelima, mempresentasikan hasil diskusi. Nah, selanjutnya membahas mengenai yang ketiga yaitu hakikat mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Pelajaran IPS adalah bertujuan untuk membekali pengetahuan siswa untuk menjalani kehidupan seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi sosial untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Nah, yang B membahas mengenai kajian penelitian yang relevan, yang dimana di sini adalah jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan judul proposal yang kita buat. Yang selanjutnya yaitu ada C, kerangka berpikir. Metode pembelajaran merupakan komponen penunjang untuk guru pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat akan mampu menunjang proses pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik sehingga membuat siswa senang mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk kerangka berpikir dan penelitian ini, kondisi awal yang pertama siswa masih kurang fokus dalam proses pembelajaran, kedua siswa masih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru, yang ketiga guru masih menggunakan metode konvensional pada pelajaran IPS, yang keempat rendahnya keaktifan belajar siswa. Yang selanjutnya itu ada D, hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. HO, tidak terdapat pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 48 Pangkal Pinang. HA, terdapat pengaruh metode diskusi terhadap peningkatan keaktifan belajar siswa mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 48 Pangkal Pinang. Baiklah, selanjutnya ada A, jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas 5A dan B. Kelas 5A sebagai kelas kontrol dan kelas 5B sebagai kelas eksperimen. B, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang dimana variabel bebasnya adalah metode diskusi dan variabel terikatnya adalah keaktifan belajar siswa. Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini sebagai definisi dari variabel kunci. Misalnya yang pertama itu metode diskusi, yang kedua adalah keaktifan belajar siswa. Nah, selanjutnya D, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 48 Pangkal Pinang yang beralamat di Jalan RI Marta Dinata nomor 170, Kelurahan Ampuy, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Waktu pengambilan data dilakukan selama 14 hari. E, populasi dan sampel. 1. Populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 48 Pangkal Pinang yang berjumlah 52 siswa. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-test. Non-test merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan belajar siswa yang dikenai dengan daftar checklist. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data juga merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami bukan oleh orang yang mengumpulkan data saja, melainkan juga oleh orang lain. Nah, di sini ada pertama uji normalitas. Nah, di sini untuk melakukan pengujian normalitas, data peneliti menggunakan uji Lilliefors. Selanjutnya yang kedua ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ghazali tahun 2013 halaman 98. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.